Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jennifer Aprilino dengan NPM G1F024057. Di sini saya ingin em, menjelaskan hasil dari calculate field yang sudah saya buat. Yang dimana ini adalah tugas dari pengganti laporan praktikum 8. Di sini itu calculate field itu digunakan untuk ketika kita membutuhkan kolom yang dimana hasil perhitungannya itu dari kolom yang ada sudah di dataset. Di sini saya membuat 3 calculate field. Yang pertama itu ada availability kategori. Di sini adalah kodenya. Yang dimana availability kategori ini adalah untuk mengelompokkan listing menjadi 3 kategori, yang mana low, medium, dan high availability berdasarkan nilai availability 365 ini. Jadi ini memudahkan kita melihat sebaran ketersediaan yang dimana ada di listing secara visual. Lalu ada ini kedua, calculate field yang kedua, yaitu ada revenue estimate, yang dimana ini itu untuk perkalian antara availability 365 dengan minimum nights, yang dimana ini field ini mempresentasikan estimasi potensi malam yang bisa disewakan oleh setiap listing dalam 1 tahun. Lanjut ke calculate field yang ketiga, ada host activity level, yang dimana ini untuk menghitung jumlah listing yang mereka miliki. Dari sini, dari calculator field yang kita buat ini untuk membedakan yang dimana host profesional dengan host yang biasa. Oke. Lalu untuk parameternya itu adalah yang dimana parameter ini digunakan untuk memberi kontrol interaktif kepada pengguna untuk mengubah visualisasi secara real time tanpa perlu mengubah data aslinya. Lalu di sini saya sendiri membuat parameter bernama minimum review. Nih, ini yang saya buat minimum review, yang mana filternya itu berkategorikan integer, current value-nya itu di 170, display format 170. Lalu range-nya itu minimumnya ini adalah 0, maksimumnya kita setting 500, di step size-nya saya setting di 10. Yang dimana pengguna itu bisa mengeksplorasi data secara mandiri, fleksibel dari 10 sampai ke 500 data gitu. Oke. Langsung saja kita lihat di sini, yang dimana ada columns-nya itu di neighborhood group dan rows-nya itu ada di revenue estimate, yang dimana kita dimana kita pakai untuk measure-nya itu sum, untuk menjumlahkan dari seluruh ini. Yang dimana Manhattan itu paling tinggi di antara yang lainnya. Lalu di sheet ketiga ini kita membuat visualisasi di mana columns-nya itu ada room type. Lalu di rows-nya itu ada number of review. Di sini kita juga menggunakan measure sum. Yang dimana filternya itu memakai listing filter by review dan action availability kategori. Oh ya, di sini ini kita memakai calculator field dari availability kategori. Jadi dia tuh bisa apa tuh namanya? Jika kita mengklik bar-barnya ini, jadi dia tuh fokus ke bar ini aja gitu. Lalu di sheet keempat ini Bang, ada neighborhood group di columns dan rows-nya itu di availability 365, yang dimana ini kita ubah measure-nya itu menjadi average. Yang dimana menggunakan filter action room dan action availability kategori.
Yang dimana di sini menggunakan calculate field juga availability kategori. Sama ini juga kita menggunakan filter yang dia tuh bisa dilihat gitu. Fokus di satu bar aja. Di dashboard ini kita buat seperti ini. Ini mana ini neighborhood group yang sheet 2 tadi. Parameter revenue estimate di sini ada availability 365. Di sini yang kita gunakan filternya itu seperti ini, Bang. Jadi kita kayak gini, ini otomatis berubah gitu. Di minimumnya 70, 500 gitu. Dia otomatis berubah. Misalnya kita gini. Nih, berubah. Ini berubah juga. Lalu di story ini bisa kita lihat ini adalah analisis dari dataset Airbnb NYC. Yang dimana ada 102 kurang lebih lah data di sini. Lalu di sheet 2 itu kita menghitung bahwasanya Manhattan itu memiliki estimasi revenue tertinggi dari antara yang lainnya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini Manhattan. Lalu di sheet selanjutnya itu adalah kita bisa melihat enter home mendominasi jumlah ulasan. Ini dia tuh paling mendominasi di antara yang lainnya. Lalu listing itu sebagian besar tersedia terus sepanjang tahunnya itu, Bang. Ini bisa kita lihat juga dari visualisasinya ini tersedia terus. Hampir tersedia terus. Lalu yang terakhir itu adalah yang dimana Brooklyn itu pilihan yang paling tepat untuk host-host baru. Jadi Brooklyn ini menawarkan keseimbangan jadi kesimpulan itu Brooklyn ini menawarkan keseimbangan terbaik antara revenue ketersediaan dan jumlah ulasan dibanding wilayah lain di New York City. Oke, sepertinya itu saja, Bang, presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.